Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehatun Nasiroh, calon guru penggerak Angkatan 4, kelas 96 dari SMP Negeri 1 Tongas, Probolinggo. Kali ini, dalam aksi nyata 3.3.A10, pengelolaan program yang berdampak kepada murid, saya akan mengetengahkan sebuah program co-kurikuler di SMP Negeri 1 Tongas dengan tema kegiatan Talas Pilir, yaitu tamanisasi kelas demi piala bergilir, program GPPLHS atau Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, SMP Negeri 1 Tongas. Saya difasilitasi oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dr. Anda Murwati Wijiani MM, dengan Bapak pendamping praktik saya adalah Bapak Babun MPD. Deskripsi singkat dari program saya kali ini adalah pendidikan dan pembelajaran adalah dua hal yang menjadi satu ruh, satu kesatuan, bahwa di dalam pendidikan terdapat pembelajaran bermakna. Dan ibarat sebuah ladang yang terdapat petani dan benih, di dalam suatu pembelajaran hakikatnya adalah pendidikan yang bertujuan menyemaikan benih agar tumbuh menjadi tanaman yang bermanfaat bagi ladang dan petani serta masyarakat dan daerah. Demikianlah program yang ingin kami laksanakan. Bertanam, bertaman untuk melaksanakan praktik baik dan budaya positif, cinta lingkungan sambil menghasilkan sebuah karya Talas Pilir, tamanisasi kelas demi piala bergilir di SMP Negeri 1 Tongas. Dengan program ini diharapkan murid dapat mengambil manfaat dari alam sekitarnya dengan perilaku cinta dan ramah lingkungan. Menanamkan sikap gotong royong dan kreatif sebagaimana diamanahkan dalam profil pelajar Pancasila. Sebuah peristiwa, latar belakang SMP Negeri 1 Tongas yang memiliki visi sekolah mewujudkan lulusan bintang, yaitu beriman, intelektual, dan tanggap lingkungan, menyelaraskan diri dalam rangka menyongsong program SMP Negeri 1 Tongas menuju sekolah adiwiyata mandiri. Warga sekolah dan murid bergerak untuk mewujudkan sekolah yang hijau, indah, dan bersih, sehingga kondisi yang demikian menjadikan warga sekolah, utamanya para murid, semakin bersemangat, merasa nyaman dan menyenangkan selama dalam kegiatan pembelajaran. Maka dirancanglah kegiatan Talas Pilir, tamanisasi kelas demi piala bergilir dalam program GPPLHS, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, sebagai bentuk action dan menerapkan karakter cinta lingkungan hidup dalam rangka profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Melalui program ini pula, SMP Negeri 1 Tongas mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan promosi suara, voice, pilihan, choice, dan promosi kepemilikan ownership dalam pelaksanaan kegiatan tamanisasi. Proses pelaksanaan kegiatan dimulai dari konsepsi rancangan kegiatan hingga akhir. Program ini memiliki alur sebagai berikut. 1. JGP mengadakan rapat sederhana berkolaborasi dengan para urusan dan wali kelas. 2. JGP menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan program dan tujuan agar mendapatkan persetujuan dan dukungan. 3. JGP mulai menyusun rencana aksi bersama beberapa rekan guru, termasuk urusan kesiswaan, sarpras, serta mengajak OSIS sebagai perwakilan murid untuk diajak diskusi dan dialog. 4. JGP menyusun beberapa pokja, diantaranya pokja greenhouse, pokja tosa, pokja berem, pokja RTH,
atau ruang terbuka hijau, pokja sangkar fauna, pokja kolam ikan, pokja kelas atau taman kelas, beserta kader lingkungan hidup untuk menanam dan menyiram serta merawat tanaman dan bunga. 5. CGP checking taman, kelas, dan taman sekolah beserta beberapa rekan guru dan beberapa murid. 6. CGP menyiapkan alat dan bahan untuk dipergunakan menanam dan membersihkan taman. 7. CGP menyampaikan program kegiatan secara umum, memulai program dan mengaplikasikan program sebagai giat tamanisasi dengan peserta per kelas serta menetapkan kriteria penilaian taman. Dampak atau alasannya. 1. Untuk menumbuh kembangkan karakter cinta lingkungan hidup dengan mengedepankan sikap-sikap gotong royong, mandiri, kreatif, serta inovatif sebagai implementasi profil pelajar Pancasila. 2. Mendukung program GPPLHS untuk menuju sekolah adiwiyata mandiri. 3. Implementasi visi sekolah dengan pendekatan berbasis aset sebagai pemanfaatan pembelajaran. 4. Implementasi pengelolaan program berdampak pada murid dengan modal promosi suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Kelima, memberikan pembiasaan praktik baik dan berbudaya positif tentang hidup bersih dan peduli sampah. Refleksi kegiatan. Perasaan atau feeling. Mengutip dari filosofi KHD, bahwasanya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sisi lain, guru juga adalah seorang among yang dituntut mengerti dan memahami murid serta memiliki nilai dan peran dalam pendidikan, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Budaya positif yang salah satunya adalah menumbuhkan karakter cinta lingkungan hidup yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam penerapan visi sekolah SMP Negeri 1 Tongas, yaitu mewujudkan lulusan bintang, beriman, intelektual, dan tanggap lingkungan. Oleh karenanya, sebagai CGP, saya ingin mengimplementasikan visi tersebut dengan merancang program dalam bentuk kegiatan tamanisasi. Dari kegiatan tersebut, harapan ke depan, murid dapat membiasakan diri hidup bersih dan sehat dalam lingkup masyarakat maupun individu. Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan baik sesuai konsep yang dirancang bersama dengan rekan guru dan murid. Pembelajaran atau finding. Dari aksi nyata yang saya rencanakan, kami mendapatkan pembelajaran yang amat berharga, bahwasanya karakter cinta lingkungan itu sangat penting diberikan kepada murid agar mereka memahami hakikat hidup bersih dan sehat, serta bagaimana mereka dapat mencintai alam sekitarnya dengan menjaga keanekaragaman hayati lingkungan sekolah, peduli sampah, dan kepedulian lain tentang ekosistem sekolah, serta mewujudkan profil belajar Pancasila. Dengan mengadakan kegiatan tamanisasi di kelas demi piala bergilir atau talas pilir, maka udara atau O2 dan ozon di dalam lingkungan sekolah akan senantiasa menyehatkan bagi warga sekolah, terutama dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga bagi Bapak atau Ibu guru yang ingin melaksanakan Merdeka Mengajar dan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menciptakan Merdeka Belajar akan bersinergi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan 7 modal utama, yaitu manusia, sosial, fisik, lingkungan, politik, finansial, serta agama dan budaya. Manfaat lain yang kami dapatkan adalah antara warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan tata usaha dengan murid mampu saling berinteraksi baik secara fisik maupun emosional. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan KSE atau kompetensi sosial dan emosional telah terimplementasi dengan baik. Satu hal yang juga membanggakan, kami dapat mengamalkan salah satu ayat Al-Quran dalam Al-Quran Surat Al-A'raf, Surat ke-7 ayat 56 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Rencana perbaikan. Dalam sebuah program yang dituntut untuk membagi aksi nyata, membuat aksi nyata, tentulah memiliki banyak kekurangan. Demikian halnya dengan program kegiatan Talas Pilir di SMP Negeri 1 Tongas ini. Dikarenakan aksi dari program ini telah berjalan, maka semakin banyak opportunity atau peluang kami untuk membenahi hal-hal apa saja yang masih kurang sempurna atau kurang maksimal sesuai dengan target. Pada kesempatan perencanaan perbaikan ini, kami memanfaatkan ekosistem sekolah dalam pengelolaan program yang berdampak kepada murid di sekolah, baik unsur biotik maupun abiotik. Dan sesuatu yang paling ingin kami terapkan adalah promosi 3 hal, yaitu promosi suara atau voice, promosi pilihan atau choice, dan promosi kepemilikan atau ownership, di mana murid akan dilibatkan untuk diajak berdiskusi, berdialog, pelibatan dalam memilih beberapa hal alternatif, serta penerapan karakter bertanggung jawab atau merawat atas apa yang telah dikerjakan, yakni Talas Pilir. Oleh sebab itu, perencanaan perbaikan yang kami canangkan adalah 1. Optimalisasi kerja petugas kebersihan sekolah dan petugas piket kelas. 2. Optimalisasi kerja kader dalam pokja masing-masing. 3. Kontrol kelembapan bunga dan tanaman di dalam taman dan menyiram di taman kelas. 4. Kontrol bunga dan tanaman di greenhouse dan taman tosa atau tanaman obat sekolah. 5. Kontrol jadwal piket kader dan pendamping kader. 6. Membentuk tim evaluasi dan refleksi. 7. Menjaga legalitas piala bergilir untuk motivasi giat Talas Pilir. Alhamdulillah, aksi nyata telah usai kami laksanakan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada pekerjaan yang sempurna. Oleh karenanya, saran perbaikan senantiasa kami nanti. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Semangat dan sehat selalu. Good luck. Bravo CKP Kabupaten Probolinggo. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.